besoknya dirasakan ada rilisnya. Ya, minumnya bagaimana, apanya bagaimana, nanti diajarkan langsung di sini ya. Nanti hasilnya saya kasihkan kepada master yang terpilih 1, 2, 3. Hasilnya dibawa pulang ya. Insya Allah saya akan pilih master sesuai dengan kemampuannya. Pertama pijatnya, kedua edukasinya, ketiga luar biasa. Ya, setiap minggu pesan 20, 40, 50 kadang. Ini luar biasa sekali. Pesan madunya, karena beliau bisa pijat sambil memberikan terapi mandiri dengan madunya. Tuh ya. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sangat bersyukur ya. Nanti ada masternya, ini boleh menggantikan posisi saya. Saya sebenarnya mau pensiun kalau berusia 47, tapi saya kagak mau keliling-keliling ya. Jadi saya fokus ngajar karena saya guru ya. Fokus ngajar, saya capek sebenarnya lah kemana-mana. Ya, nanti saya tugaskan kalau memang EO-nya nanti mau, nanti saya pilih beliau menjalan. Saya kagak serakah orangnya, ya, kagak serakah, kagak pelit, ya. Itu yang saya inginkan. Memang orang tua saya mendidik seperti itu, ya. Jadi apapun ilmunya saya berikan. Jadi, ya insya Allah ya, kedepannya teman-teman bisa menggantikan posisi saya. Ya mudah-mudahan nanti saya lobby EO-nya. Kalau memang saya ada jadwal boleh digantikan saya. Ini masih ada jadwal Surabaya, daerah-daerah Jawa Timur masih ada. Terus yang Bali juga saya tolak sementara karena saya agak mau capek. Padahal Bali lumayan ya. Siap. Biayanya. Insya Allah nanti saya akan lobby lagi. Nah terus physical therapy ini, satu lagi fermentasi madu. Ini teman-teman kalau punya ilmunya, ingin terapi, ingin jalan kemana saja, ingin olahraga, ada. Bikin sekarang langsung diminum, ya. Dengan madu ini nih, ini madunya, ini memang madu asli nih. Waktu saya belajar di Taiwan 2010, madu sebenarnya banyak di Google ya, di Google. Ini madu. Sebenarnya cuma gampang satu. Madu asli, madu fermentasi, madu ternak, satu lagi madu palsu, sintetis palsu tuh. Sintetis itu bahannya dari buatan, ya manisnya buatan. Taruh aja di kulkas semuanya, di freezer. Kalau dia beku jadi es, nah itu madu sintetis, bahaya buat penderita diabetes. Tapi kalau diginin di kulkas sudah sebulan atau berapa hari pun masih cair, itulah yang disebut madu asli karena dia punya enzim senyawa yang panas yang tidak bisa didinginin. Ya, saya kasih tahu. Tapi enzim ini ketika masuk perut kita, yang tadinya panas, perut kita jadi adem. Aneh nggak? Luar biasa. Dibohongi nggak dengan Al-Quran saya tanya? Tidak, surat An-Nahl tuh 6869 jelas bahwa madu itu pengobatan tercepat. Ya. Ini saya kasih tahu, kenapa saya mainnya di madu, ya? Itu karena saya tahu kegunaannya sangat luar biasa. Nanti saya kasih tahu nih, habis dari sini, kalau mungkin kalau cukup ya, dikocok-kocok ada campurannya minum, wah luar biasa itu. Keringat kita yang tadinya kotor terdetoks, ya. Radikal bebas yang tadinya menyerang badan kita terdetoks dengan madu. Gampang itu, nanti saya praktekin semua, saya praktekin ya. Ya, jadi insya Allah nanti materinya padat tapi luar biasa ya. Ini sekarang physical therapy. Saya minta satu orang mungkin maju untuk Probandus physical therapy biar bisa dirasakan. Kalau saya nanti sangkanya bohong nih gini ya teman-teman ya. Oh boleh Pak, ini Pak. Wah ini petolan kita nih. Usianya luar biasa tapi masih mau ya. Mantap. Nih, perhatikan. Contoh, misalkan dia ada penyempitan jantung, berarti area kiri agak ke kanan dikit. Ya, kalau penyempitan jantung itu otomatis yang bermasalah dua titik, yaitu paru. Ya, paru. Bagaimana dia bisa tidak menyempit? Ada physical terapinya. Nanti kita praktekin. Satu lagi, ada pusing mulu, vertigo, ya sampai 7 keliling. Adanya di mana? Adanya di punduk sini. Di punduk ini
Ya, ini adalah mengatur jalannya oksigen darah ke kepala. Physical terapinya gimana? Ada banget. Terus yang namanya gula darah tinggi atau diabetesnya sudah parah, ada nggak physical terapinya? Ada. Makanya teman-teman yang udah saya ajarkan pijat, ya 2 titik, ya itu adalah pijatan di mana untuk mengurai yang sarafnya tegang, ya. Nah terus ditambah lagi physical terapinya, ada luar biasa. Ya terus ada lutut. Nih lutut misalkan sakit persendiannya, physical terapinya ada. Ya ada, tapi kita kagak praktekin semua ya, yang penting saja. Tapi videonya sudah saya kemas, nanti dikirim teman-teman ya. Hari Sabtu itu saya ke lapangan Banteng bikin video ya, biar kelihatan keren gitu ya. Jadi saya ke sana, saya bikin video ya, yang susah kentut tuh sering tuh biasanya. Nah teman-teman di sini saya anggap ahli herbal, makanya saya kasih sertifikat peracikan jamu. Kalau ada yang kenal saya, Lose Ahmad, dia tahu saya lulusan Taiwan tahun 2010. Ini gelangnya. Ya, ini gelang dari master saya, Master Cheng Yan, Biksuni. Ya, Biksuni, usianya sekarang udah 83. Nih, kalau jalan cepet ya. Dia kagak pernah konsumsi bahan kimia herbal ini. Ya, jadi nggak bisa dibeli ini, nggak ada yang jual. Dimanapun nggak ada yang jual. Ini ada fotonya beliau tuh. Ya ada bahasa Mandarinnya. Ini saya pakai. Ya ini bukti dari saya belajar di Taiwan. Ilmunya perhatikan dari beliau. Ya insya Allah nanti kita praktekin. Makanya nanti pulang dari sini teman-teman jangan lagi fokus ke pijat. Apa nih penyakitnya, kan sering saya share tuh di grup nasional ya. Lose ini lambung apa nih? Udah dibahas, tanya lagi. Waduh, udah ketutup ya. Bukannya dia karena nggak ngerti, tapi karena udah ketutup saking banyaknya. Nah harapan saya ketika terapi dibarengi dengan sinergi dengan herbalnya, insya Allah itu cepat. Karena ada hard, ada soft. Hard itu nih, ya physical terapi. Soft apa? Jantung, paru, lambung. Ya, soft tuh yang ada perangkat lunak, ya komponen lunak. Nah ini harus kita perbaiki dulu. Percuma kita ya pakai spot massage, pakai pijat tradisional, kertek dan lain-lain, kita antem terus. Wah rilis nih. Ternyata yang nggak rilis lemahnya apa? Di ginjal. Misalkan contoh ya. Nah itu harus kita sinergikan dengan herbal. Ya, saya juga pakai pijat tradisional ya, ngolahnya ginjal itu. Saya minumin dulu madu. Minum madu, saya rilis, minum lagi. Insya Allah lebih enak, lebih nyaman. Itu metode saya. Jadi metode saya sebelum terapi minum madu, setelah terapi minum madu. Luar biasa itu. Ditambah lagi sinergi dengan ramuannya. Nih kita praktekin sekarang. Contoh dari kaki ya dulu ya. Dari kaki, nanti dari pinggang ke tangan, kepala, biar lengkap ya. Tapi vitalitas kan udah ngerti ya. Udah ngerti ya, udah saya kasih tahu kan sebelum-sebelumnya. Nanti ada videonya juga dikirim untuk vitalitas. Kalau vitalitas itu nih contoh. Vitalitas bermasalah itu di area sini ya, nih bawah nih, dari pusat ke bawah ya. Ini adalah sakrum atau tulang sulbi ya. Nah physical terapinya berkaitan dengan ini. Ini nih, gimana cara menggerakkannya? Ya kan, posisi duduk bisa, berdiri pun bisa. Ya ini nih. Nah ini untuk vitalitas juga bisa. Ya. Terus tahan begini. Nah ini untuk vitalitas. Pokoknya area vitalitas ini. Kalau yang dari RCO nih mungkin udah paham. Kenapa? Lebih banyak di olahraganya ya. Satu guru ya olahraga biasanya. Dia lebih paham. Untuk menggerakkan sakrum tulang sulbi, physical terapinya ada. Banyak metodenya. Ini aja nih kalau kita udah tahu. Terus masalah lutut. Lutut digerakinya dari mana? Dari ankle ke depan. Duduk Pak. Duduk pada mana nih anak ini? Sana kali ya? Nah ini lihat nih, perhatikan teman-teman. Kalau ada ibu-ibu yang lututnya susah ditekuk ya, atau yang kalau sholatnya biasa begini nih, nggak bisa begini ya. Nah begini ya. Oh pada oh sana gini.
begini ya, misalkan nih duduknya nih. Ya, ini tanpa dipijat physical therapy bisa. Dia untuk mendongkrak lututnya, tapi harus rutin teman-teman. Ya, pagi hari sama mau tidur. Ya, itu untuk membuka si lutut. Biar kelihatan Dibuka. kurang jauh berarti Pak. Nah ini ya, untuk menggerakkan lutut, kuncian lutut. Ini adalah kunciannya di sini ya. Gimana caranya? Digerakin, dalamin. Nah, lagi, buka lagi. Lagi. Nah, ini untuk membuka nih. Buka. Lagi sampai berasa nggak? Nah. Lagi. Berasa ya? Nah, ini dilakukan pagi hari, cuman metode ini aja untuk membuka ya, yang nyeri sendi, yang pengapuran ya. Teman-teman yang nggak kelihatan, ada link YouTube-nya, nanti bisa dilihat ya. Jadi nggak usah bingung, ini live, ada YouTube-nya, detail ya. Ya jadi dibuka. Nah, nanti bisa dilihat setelah sana. Jadi ini hanya ini aja ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Ya, makasih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak dapat ilmunya ya. Bang, Ya. Pak Iwan mana? Ambil Pak. Kata, Ini ada teman saya di bawah ya Pak. Ngambil minyaknya. Halo. Teman saya ke bawah. Halo. Halo. Bentar ya. Bisa. Bang, boleh pinjam nggak? Boleh ini. Boleh pinjam? Boleh nggak dipakai? Kecil. Oh, kecil ya? Kecil. Dua. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mohon maaf ya, tadi saya karena saking sibuknya malam tidur jam 1 nakerin madu ya, jadi lupa ke bawah minyak banyurip. Jadi saya kirim tadi barusan. Jadi buat dipraktekin teman-teman, kan banyak yang nanya kegunaan minyak banyurip. Nanti saya minta tolong ke Abah Asep. Ya. Oke, kita lihat untuk membuka ini ya. Lagi Bang. Nah. Buka lagi Bang. Nih ya, lakukan ini sering. Ini kalau seperti ini ditahan, ini physical therapy. Tapi kalau kenceng begini, ini Pak, kenceng. Ini sampai ke sini ya. Nah, kenceng aja. Ini physical therapy dinamis bergerak ya. Artinya physical dinamis, dia gerak. Kalau yang sakit banget jangan dinamis ya. Physical therapy aja, biasa aja. Tek aja. Tahan lagi. Tahan lagi. Jadi kalau yang teman-teman masih cuman sakit biasa, pakai dinamis saja. Lebih cepat, lebih bagus. Tapi tempel nih, usahakan sampai nempel. Nah, nempel ke tangan. Nah, iya. Sampai ininya berasa. Nah, ini untuk yang lutut, nyeri sendi lutut. Terus ya, satu lagi. Atas. Nah. Berasa nggak sini? Berasa. Kalau tadi area depan, kiri kanan. Kalau ini area belakang nih. Pembentukan lutut ya, yang nyeri sendi area belakang. Tarik ke sini ya. Nah, ini berasa nih, paling bawah sangat berasa nih. Nah, ini untuk yang nyeri lutut. Ini aja metode ini udah sangat baik. Lagi tarik lagi. Nah, berasa? Berasa ya? Nah, tapi kalau lebih maksimal pegang, Pak. Dua-duanya. Nah, nggak bisa. Nah, kalau gini lebih bagus lagi nih. Ini ditarik ya, tarik. Nah, sampai otot betisnya itu berasa. Ketika otot betis itu berasa, ini sudah oke nih. Ya, rilis di area tempurung. Kalau betisnya sangat berasa, berarti jantung kita sehat, teman-teman. Kenapa jantung sehat dari betis? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kenapa kita ngambil betis kalau di kedokteran itu nggak ngaruh? Masa betis bisa ke jantung? Nih saya kasih tahu. Jantung sehat. Kalau teman-teman punya metode, urut aja tuh betis. 15 menit tuh arah yang pijat vitalitas tuh. Kiri aja. Itu membuka meridian ya. Itu jantung langsung pompa. Itu cuman apa? Cuman betis. Makanya kita harus tahu yang namanya physical therapy masalah di mana. Ini untuk lutut ya teman-teman ya. Nah, terus untuk pinggul, paha dulu, dari paha. Dari paha. Nah, kalau dari paha teman-teman ini begini Pak. Ini kan gini.
Video. Tiduran. Tiduran. Yang berasa yang mana Kak? Yang berasa yang mana nih? Atas ya. Yang berasa masih dong. Yang berasa yang mana? Nah, ini untuk paha depan. Paha belakang hamstring metodenya nggak gini, tapi kanan kiri ya kalau untuk paha. Metode physical terapinya untuk hamstring ya, ini yang depan ya. Untuk hamstring gimana? Tadi naikin Pak atas. Atas. Nah. Pegang. Berasa nggak Pak ini? Nah, ini untuk hamstring. Hamstring ya. Jadi ketika teman-teman hebat di ahli sport massage, hebat di RCO, pijat tradisional ataupun di topung, pakai metode ini. Karena metode ini merilis mandiri tiap hari. Ya, ini tercepat. Saya biasanya seperti ini melakukan ini. Ya, ini untuk hamstring ya. Tarik ya. Nah, ini untuk paha. Nah, untuk yang ini pinggul yang saraf kejepit, teman-teman. Kalau saraf kejepit atau berdiri lama begini dia panas. Ya, itu sebenarnya cuma 2 metode udah oke. Ini karena di sini saya pengen teman-teman bisa, ini saya kasih metode. Angkat Pak. Dua-duanya. Nih perhatikan teman-teman ya. Kalau ini kalau lututnya dia tidak bisa rata, nih. Ini untuk area ginjalnya, untuk oksigen ke area ginjalnya, ini harus diperbaiki dengan minum air hangat. Nih kalau dia lututnya tekuk, nanti kalau ada pasien yang ininya rata, tapi dia masih nekuk, ini kan masih nekuk nih kalau saya pegang. Turunin Pak, tembok ini. Nah, masih tekuk ya, tidak bisa rata. Kasih air hangat ya untuk merilisnya. Nih masih nekuk. Jadi kalau dia rata, rapi, itu cepat rilisnya untuk sakit pinggang. Ini gini aja nih. Selama berapa lama? 10 menit. Ditahan ininya nih. Kalau misalkan beliau sendiri dikasih sarung, ya diikat, ditarik. Ini aja nih. Nah, ditahan. Itu saraf kejepit nih. Ini physical terapinya. Coba teman-teman praktekin. Ya, yang tadi saya bilang itu 1 tambah 1 2 ya harus dipraktekin. Ini saya langsung nih merilis nih. Ini aja. 10 menit. Tahan, pas lagi. Atau kalau teman-teman mau, misalkan Pak dia agak kuat, ya 1 menit cukup. Tarik 1 menit atau hitungan sampai 25, turunin. Ya. Tarik lagi. Turunin lagi. Nah, ini untuk metode saraf kejepit. Balik Pak. Tengkurap. Setelah terapi mandiri di rumah maksudnya. Ya, jadi kalau udah setelah kita rilis, suruh ke rumah praktekin ini. Tapi kalau misalkan teman-teman dipraktekin langsung pada saat terapi, boleh dikombinasi sama pijat ya. Nah, ini lihat nih. Biasanya kalau saraf kejepit atau sakit pinggang ini harus diangkat ke atas nih. Nih ya, angkat ke atas. 2, 1, 2. Apa ya? Nah, ini ambilnya di sini nih, di sulbi. Nah, atau dia seperti ini ya. Nah, ini tetap ke sini nih. Nah, tarik kayak gini nih. Bukan begini-gini doang, teman-teman. Tapi lihat nih. Tarik. Nah, ini harusnya gini ya. Nah, ya. Ini kalau untuk diterapi sama teman-teman. Tapi kalau untuk mandiri ya, ini tetap pakai apa namanya tadi? Sarung ditarik Pak ya. Nah, tarik sekencang-kencangnya. Ini berapa sendiri? Nah ini nih. Nah ini untuk yang saraf kejepit sakit pinggang, tarik. Nih teman-teman, metode ini cepat banget. Ketika teman-teman bekam, yang ahli bekam ya diambil sampai lumbar 7 titik. 3 kali patik, jangan sekali. 3 kali patik, darahnya diambil maksimal ya. Setelah itu suruh latihan di rumah 3 hari langsung teman-teman, insya Allah ya. Apalagi disinergikan sama jamu yang kuning tuh. Oh, yang kuning. Waduh, itu luar biasa tuh. Tidur nyenyak langsung pelang aja. Ya, ini gini. Oke, ini cukup ya yang pinggang ya. Masih banyak, nanti saya kirim videonya. Duduk lagi Pak. Nah, sekarang kita yang latihan di lumbar. Bapak sih Pak, lupa.
Nah ini yang untuk latihan lumbar. Lumbar. Nah ini kalau biasanya saraf kejepit yang lumbarnya kena ya. Jadi hanya duduk saja di sini. Posisi tangan diayun Pak. Kayak lari Pak. Ya, terus agak ke depan lagi. Nah, kencengin. Nah. Ini treatment pertama, physical terapi pertama. Ini 5 menit. 5 menit. Ya lumbar sehat, jantung juga sehat. Kenapa jantung sehat? Jantung adanya di skapula. Ya gerakan sini nih. Untuk mengambil penyempitan jantung ada di sini nih. Nah udah seperti ini gerakan kedua. Tangan gini. Kakinya tangan ke sana, kaki sini. Nah coba kakinya ke sana. Tapi nggak apa-apa. Itu yang penting lumbarnya bergerak ya teman-teman. Nah, Ayo Pak. ya, nah ini Bapak bisa. Ini gerakan kedua. Ya, lagi Pak, sekali Pak. Ini gerakan kedua. Lagi. Nah, ini kalau dia persilangan, itu lumbar langsung ketarik. Ya, lumbar langsung ketarik gitu. Makanya teman-teman kalau ahli bekam, ahli pijat, spot massage maupun RCO, waduh luar biasa tuh. Ini langsung lumbar ketarik. Karena saya dari olahraga ya tahun 2007 sampai 2015. Insya Allah ya. Nah ini yang gerakan kedua. Yang ketiga teman-teman lihat perhatikan. Kalau tadi 1, 2, 3 udah selesai, tangan ini. Di bawah sini, gini Pak, pegang gini tangannya. Nah ini naikin ke atas, naik. Gini Pak. Saya praktekin dulu Bapak. Apa ya? Yang perhatikan teman-teman, ini tangan ke belakang. Pak, mic-nya pegang Pak. Satu. Pak, mic-nya pegang. 3 sampai 8 tahan. Sampai dalam. Ini gerakan terakhir untuk physical therapy. Ya, naikin. Nah, 1. 2. 3, 4 aja ikut. 4. Nah, ini ya posisinya. Kalau lumbar itu berkaitan dengan sakrum atau tulang sulbi. Makanya terakhir kita gerakin di area tulang sulbinya. Nah, ini untuk yang lumbarnya bermasalah. Nah, sekarang yang jantung. Jantung itu untuk membuka rongga ini, cuman ini aja nih. Gimana cara skapulanya ini bisa ngebuka jantung? Caranya lihat. Videonya deh. Videonya deh. Nih. Gitu. Nah, tapi sampai dorong depan, sampai dalam, tarik, depan lagi dorong. Nah, ini sampai gini. Lagi tarik lagi belakang, gini lagi. Nah, terus aja. Ya diputar terus. Nah ini lakukan 5 menit. Ini buat jantung efektif, sangat efektif teman-teman. Nanti kalau ada pasien yang penyempitan jantung, nih olahraganya ya, ingetin ini terus depan. Ya, jadi posisi gini nih teman-teman. Ini tangan nih, ini bokong langsung. Ini kan gini tarik ke belakang, depan. Ini sampai punduknya sampai gini. Tesnya jadi kenceng nih. Nah, atau mau putar belakang boleh. Nah, balik ya. Ini posisi buat jantung ya. Kedua, sampai bertahap nih. Karena ini berkaitannya dengan paru juga. Jantung dengan paru ini cukup efektif. Kalau ada teman-teman yang punya penyempitan jantung, treatment pijat apa bebas kombinasi, bekam apalagi 3 titik ya kalau bekam, terus langsung gerakin ini. Ya, kalau perlu teman-teman liatin, ayo Pak, 5 menit Pak, saya tunggu, mampu nggak? Nah, kalau misalkan ada penyempitan dia ngebuka rongga, terus sampai dia keringet lebih bagus. Kalau mau melakukan ini suruh minum 2 air hangat, suruh minum sampai dia keluar keringet. Wah top, teman-teman menjadi terapis benar-benar profesional. Orang ngeliat, oh saya keringetan nih, olahraga jantung benar-benar memompa jantung kita.
Ya, jadi bukan sekedar terapi, teman-teman di mata pasien nih, wah ini benar terapis profesional. Ya, betul. Jelas ya? Nah, setelah selesai acara treatment, lakukan ini. Ini yang pertama, yang kedua, teman-teman lihat. Yang kedua tangan kita. Nih, dorong ke depan sama dorong ke belakang. Bungkuk. Hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ini berasa nih. Sampai torakal nih. Ini kan torakal 12 puas ya. Terakhir udah berasa ketarik cetak aja. Nah, sampai bungkuk. Itu aja sampai 8, lepas. Lagi lakukan lagi. Bungkuk sampai 8, lepas. Nih, anggap sudah 8 hitungan yang terakhir, ya teman-teman lihat. Ini posisinya nih. Kan gini ya. Gini dulu. Ini boleh atau langsung tarik ke sini. Nih. Nah. Tarik. Nah, agar ininya kebuka, ya. Jadi begini, tarik. Nah, itu untuk metode jantung, ya. Ini fisikal. Baterai. Kedengeran ya, ini fisikal terapi buat jantung. Jadi teman-teman kalau ada pasien langsung praktekin. Ya, jangan nunggu lama. Praktekin langsung. Nah, terus punduk. Ya. Nah, kalau yang sering pusing ya, ini kuat nggak ya tiduran nih? Nggak kuat ya? Nah, teman-teman lihat. Kalau yang punduk sering pusing, ini punduk ini dibenturin nih. Ini ada punduk ya. Ini punduk, di bawah punduk dibenturin ke sini nih. Ya, dibenturin tapi jangan digetok, ditempel aja. Terus tangannya seperti gini. Wah, ini bisa buat presentasi nih. Presentasi master nih. Maju lagi dikit, Pak. Nah, ini posisi buat pengaturan punduk ya. Jadi di bawah punduk. Nah, tangan seperti ini tangannya. Lihat, Pak. Ini seperti gaya renang. Ya, siap. Ya, Pak. Siap, mentok ayo. Jangan sampai mentok kan di bawah sini. Jangan mentok ya. Lanjut. Nah, ini nggak usah lama-lama. Posisi kepala jangan ditahan. Bawain. Nah, ini nggak boleh tahan. Dibenturin ke bawah. Dibenturin ke bawah. Ini nggak usah lama-lama. 1 menit cukup atau 30 detik cukup. Ya, nggak boleh lama ini. Nggak cukup, Pak. Nah, kalau udah dibenturin, berarti ini sudah interaksi. Baru kita stretching ya. Stretchingnya ini kalau untuk punduk saya perhatikan. Atas bawah dulu. Atas. Tangannya ditahanin, Pak. 1, 2, sampai berasa ya, Pak? Nah, ini sampai keras nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah, Pak. Sampai berasa, Pak. Tarik sampai berasa. Yang salah bantal juga sama, teman-teman ya. Sampai berasa nggak, Pak? Ya, berasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri. Nah, tarik sampai berasa. Ini posisi badan tidak boleh miring, tetap posisinya rata, nggak boleh miring-miring begini, rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Ini nggak boleh miring nih. Kenapa nggak boleh miring? Karena nanti dia tidak ngerilis ya. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang terakhir ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir, Bapak duduk sini, Pak. Madep sana. Nah, yang terakhir, teman-teman di sini nih, ada letak di sini. Nah, ini kalau misalkan saya biasa bekam ini di sini, teman-teman nih, lebih nyaman nih. Saya biasa bekam, yang pusing, yang apa namanya, kelayangan, vertigo ambil di sini, teman-teman nih. Nih, pas tengah ini nih, darah tinggi ngambil di sini, teman-teman yang darah tinggi. Ya.
tiga aja jadi 1, 2, 3. Top tuh, ya 1, 2, 3 bekam udah top tuh darah tinggi tuh, ya insya Allah tuh, ya. Jadi cara untuk fisikal terapinya ini ditekan nih teman-teman. Bawah. Ke atas ya. Oh, ke atas. Atas terus. Nah, ini hampir berasa. Coba teman-teman di berasa nggak? Nah, berasa ya, sampai berasa. Enak. Wah. Terus terakhir dijenggut rambutnya. Jenggut. Saya masih bisa dijenggut. Kalau zaman dulu tuh diputer, dibetok. Nah, ini dijenggut sekuat tenaga kita agar si oksigen langsung naik ke atas. Kalau zaman dulu gini tuh, cetok, itu mantap itu. Yang mujarab tuh. Nah, kalau saya dikombinasikan dengan tadi minyak banyu urip. Ya, jadi saya balur dulu minyak banyu urip, saya gini-ginikan dulu ya palanya. Sudah selesai saya ginikan, baru saya jemur. Yang nggak ada rambutnya maksudnya. Nggak bisa. Kalau nggak ada rambutnya, Pak, boleh nggak Pak minta? Nggak, sini Pak. Yang bawah cabut pindah ke atas. Nah, ini kalau nggak ada rambutnya, bagus, pertanyaan bagus. Yang bawah pindah ke atas. Ini Ustadz nih. Nih kalau, maaf Ustadz ya, saya pegang Ustadz ya. Nih kalau nggak ada rambut, ini dibenturin nih teman-teman nih. Nih. Berasa tak? Oh, kira Berasa tak? Nah. Diadukan. Nah. Wah, tidur lah. Nah, Bobo. Ini langsung rilis tuh. Yang vertigo, yang kelayangan, yang migrain sebelah rilis. Bener ini, Pak, praktekkan. Apalagi tambah bekam. Nih, angkat tangan deh saya. Jadi gini nih, dibenturin. Berasa kan tadi benturin tadi? Berasa banget. Berasa banget. Yang tadi ngantuk langsung pleng. Apalagi lihat cewek depan, waduh. Ya, ini dibentur ya teman-teman ya. Ini sendiri. Ini juga sama. belakang sini. Kanan Pak. Ini nih, ini adalah titiknya nih dua ini. Naik ke atas. Belakang sini. Coba ya, ke belakang. Nah, yang ke belakang lihat, perhatikan teman-teman nih. Ini posisinya di sini teman-teman nih. Nah, ini adalah tulang sisi. Ya, tulang sisi ini. Saya biasa pijat itu pakai tulang sisi terus karena aliran darah ngalir di situ. Nah, aliran darah adanya di sini nih. Nah, naik nih sini. Ini gini nih. Berasa tat ya? Kalau di atasin gini. Nah, gini ya. Mantap. Nah, kalau bekam aja saya begini biasanya nih. Stok, jadi nggak usah takut di pendet, jadi nggak kena batok kepalanya. Ini tok langsung dihantam, udaranya maksimal sembuh, sehat. Tapi kalau bekamnya ngambang gini, nggak ada ilmunya dia, takut namanya tuh. Ya pengobatan nggak ada takut. Ya, jadi seperti itu ya jelas ya. Jadi harus dicubit. Ini kan cubit nih ada nih, ya. Kalau kita bekam apakah kena kepala? Kagak, aman. Sampai 7 kali kadang saya bekam di area kepala. Kalau ininya tidak berjendol. Tapi kalau ini sudah jendol, 2 kali pun di stop. Karena dia biasanya pusing. Ya, jadi kita harus punya ilmu. Tadi yang saya bilang tadi ilmu. Kan ada orang yang nggak boleh kepala sampai 2 kali karena takut nggak punya ilmu. Kalau teman-teman punya ilmu, 7 kali hantam terus. Saya yang di sini operasi kepala, yang nyunut saya operasi sini, dia sakit, ya senat-senut saya bekam di sini 2 nih. Besoknya udah yang bekas operasinya udah nggak cenat-cenat karena darahnya belum keluar ya teman-teman ya, jadi gitu. Nah terus kalau ada kecelakaan ya, kecelakaan itu biasa kalau sama dokter tuh dipotong ya gergaji. Kalau teman ada di situ nekat aja suruh buat makin pantik. Nah setelah darahnya keluar itu tidak penyumbatan darah ya. Yang disebut penyumbatan darah itu yang tidak keluar darahnya, kita bantu dong, kita orang bekam. Botakin, hantem aja, keluar darahnya, nah berarti darah itu keluar, jadi tidak ada penyumbatan. Jelas teman-teman ya, harus berani.
itu ya. Jadi seperti ini aja nih. Nggak apa-apa. Oh, kalau luka berdarah nggak apa-apa. Kalau di dokter biasanya kalau darah keluar itu nggak perlu dioperasi. Tapi kalau jatuh cuma memar itu biasanya dioperasi karena disebutnya tidak pendarahan tapi apa? Penyumbatan. Jelas ya? Nah ini gini. Jelas ya di titik tinggal ditarik. Makasih Pak Ustadz. Jos. Ini physical terapi lengkap ya. Ini karena waktunya mepet, saya langsung fermentasi madu ya. Nah nanti kalau yang physical terapi saya kirimin dari apa namanya videonya. Itu ada untuk jantung, paru dan lain-lain. Vitalitas juga ada. Jadi sekarang saya ingin memperagakan fermentasi madu ya, sama peracikan jamu. Depan ya. Ini teman-teman sangat penting nih. Sebenarnya sumbernya adalah kunci ya. Teman-teman mau saya siapin dulu ya ini. Yang teman-teman yang mempunyai keluhan terutama di biasa batu empedu ya. Di YouTube itu ya? Nanti Abah Asep siap, Abah Asep ya jam 11. Abah Asep. Abah Asep, Jam 11 nanti siap Abah ya. Asep siap jam Habis dari 11. sini. Ya. Abah Asep siap-siap jam 11. Copot baju, tunjukkan kalau perutnya masih kotak-kotak. Ini teman-teman sebagai contoh aja. Yang buat batu empedu ya yang bandel ini pakainya yang malang yang kecil. Ini karena hijau buat contoh aja, ini bukan malang nih. Kalau yang apa? Malang yang kecil itu luar biasa tuh. Khasiatnya aduh. Bagus yang itu. Yang buat batu empedu, buat ngancurin batu pelit. Ya. Ini mah buat contoh aja ya teman-teman ya. Kasih ya, ini aja masih. Difermentasi. Fermentasi ya. Fermentasi dengan madu. Sekali lagi, madu itu pengawet terbaik di dunia. Tidak ada umurnya. Ya. Tidak ada umurnya. Dia setahun, nggak ada. Tidak ada umurnya sampai kita mati pun dia masih masih ada ya karena udah dimakan ya udah diminum. Kenapa ibu kok mau di madu, Pak? Madunya mati. Kenapa? Oh ibu-ibu nggak mau di madu ya? Iya. Aduh, itu repot. Saya kasih tahu ya, yang namanya madu itu tidak ada umur kadaluarsa, jangan mau dibohongin ya. Madu mau disimpan dia mau saya simpan ratusan tahun begini aja. Semakin lama semakin bagus Pak. Justru semakin lama semakin bagus. Kayak anggur berarti. Nah itu sudah campuran. Yang namanya madu ya tidak ada merubah warna. Kalau yang sudah dicampur fermentasi kayak madu saya nih, vitalitas itu kan fermentasi ya. Anggur gunung, akar pinang sama pinang, buah pinang ya. Itu kalau kelamaan berubah, baunya juga berubah. Itu bisa awet 2-3 tahun. Kalau bisa fermentasinya itu 3 tahun kuat. Kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa paling 6 bulan. Nah terus kalau akar-akaran difermentasi itu kuat 2 tahun lebih. Tapi kalau misalkan dia menggunakan yang ini kalau akar-akaran di sini ya, akar kelapa, akar pinang, anggur gunung, semua akar buat bawah. Nih ya buat ke bawah. Tapi kalau yang daun-daun biasanya ke atas nih. Kayak ginjal ya, lambung tuh daun-daunan tuh biasanya. Ya, disebut. Nah, ya.
Nah ini teman-teman, nanti saya kasih tahu. Saya sebenarnya pengen teman-teman tuh di rumah seperti saya ya. Jadi setiap pasien kita kasih edukasi tentang ramuan ya. Jadi si pasien tahu. Banyak teman-teman, nggak terapi aja modal di sini aja hidup. Saya 20 juta bisa ini lebih bahkan dari herbalnya doang ya. Tapi lo kok rumahnya nggak gede-gede ya. Ini lagi merintis, insya Allah ya, lagi merintis ya, insya Allah simpanannya banyak duitnya kali banyak ya, insya Allah ya. Kita di sini keluarga saya anggap saudara ya, jadi nggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Saya bilang keilmuan itu harus disebarkan, bukan dipendam, nggak boleh. Yang namanya guru, yang namanya dia sebagai trainer itu wajib menyampaikan. Nanti kalau bisa tolong ya arahkan. Semakin banyak semakin bagus. Jelas ya? Jadi enggak kita punya ilmu pelit. Nih teman-teman, saya mengalami sendiri. Saya sama ilmu saya kasih. Kagak takut disaingin. Ini teman saya mana Bang Iwan nih, contohnya nih. Bang Iwan itu teman saya dari kecil. Murid saya juga, saya ajarin dari dia nggak bisa sampai cuci kop saya upahin satu orang 20.000. Kalau 10 200.000 kan? 20 400 udah dapat. Sekarang udah bisa nggak mau ke rumah dia. Bisa sendiri dia, maunya gede. Nah ini orang ini. Nah, tapi saya bersyukur. Sekarang badannya gemuk, istri 2 ya kan? Jadi saya senang. Jadi punya sahabat senang. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah takut. Biarkan kalau memang nggak mau ke rumah nggak apa-apa. Terus satu lagi yang dari Tangerang ya Bang ya. Satu ya Bang Iwan ya. Nah itu yang dari Tangerang murid saya itu saya ajarin dari awalnya itu punya gagal ginjal ya. Jadi setiap ke rumah gojek ya, saya pegang badannya tuh sakit dia. Temannya Bang Iwan tuh, terus saya obatin, terus dia minta, saya minta dong ilmunya, saya mau buka usaha, saya capek. Ya udah deh, terus tiap malam jam 11 datang sampai jam 1 saya ngeladenin ya, karena saya jiwa kemanusiaannya tinggi, saya ladenin. Sampai fermentasi madu, ya Bang ya, saya ini kan ya, ada 2 metode. Terus sekarang udah buka sendiri, ditanya Bang Iwan, ente bisa dari mana? Gue dari buku belajarnya. Masya Allah, udah jelasnya pegang aja gemetar. Ya bilang dari buku, bukan dari lose ya Bang ya. Itu luar biasa ya. Jadi jangan, itu justru sanatnya putus. Itu sanat putus tuh, nggak berkah. Ya kagak berkah. Jadi teman-teman di sini kalau bisa ya dikembangkan, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh seperti itu. Tahu dari ilmu, ya kita tidak mengakui jangan ya seperti itu. Ini contoh. Nah ini teman-teman yang banyak yang protes nih, spermanya encer, spermanya nggak keluar, ini 2 ini aja nih. Yang saya pakai biasa 2. Nah, ini kunyitnya kunyit bonggol ya. Yang punya Kunyit yang ini dikeringin teman-teman. Tapi jangan salah teman-teman nih, kunyit sama temulawak hampir sama nih, ya nggak ada bedanya. Yang mana temulawak, mana kunyit. Nah ini kunyitnya ini nih yang agak sedikit kuning ya. Nah ini kunyit, ini saya keringkan nih. Nah dikeringkan ini cuma 1 sendok teh, ini 1 sendok teh, ya. Tadi mana ini? Ini abatu soda nih, jinten. 1 sendok teh minum tiap pagi. Yang mau tempur minum lagi 1 sendok teh sama istrinya. Wah, muncratnya langsung jauh tuh. Berapa meter tuh? Ya, gitu. Yang hitam abatu soda. Iya. Langsung muncratnya tes. Ceweknya udah nggak melek lagi, merem langsung. Nah ini, ya ini. Nah ini nanti saya ajarin. Misalnya Mas bisa nggak? Saya fermentasi dengan madu bisa. Ini nggak perlu kita gabung, nggak perlu kita pisah, kita gabung. Pakai saringan nyamuk yang tipis. Itu masukin ini dua-duanya. Masukin dua-duanya. Ini nggak ada contohnya.
Contohnya nih ya. Nah ini misalkan ini udah masuk di sini semua nih, ya ini masuk sini semua. Karena saya guru jadi saya ngejelasnya harus jelas. Maaf ya. Jadi ini pakai sarung apa nyamuk, ya ini kan ada bolongannya nih. Nah ini dibuka semua, taruh di sini. Nah ini seperti ini, baru ditutup, campur madu. Ya nanti ini akan terendam madu kan? Ya. Nah inilah yang akan menjadi fermentasinya. Jelas gak? Jelas. Gampang gak? Bang. Gampang ya? Nah, ini untuk fermentasi sperma encer. Madunya tapi lihat dulu. Jangan sembarang madu ya. Jadi madu untuk ini kalau bisa pakai madunya Bang Dep apa? Akasia ya. Akasia atau pakai madu sialang tuh. Yang tadi di sana ya. Kalau madu sialang tuh lebih cepat rilisnya karena dia engine-nya tinggi. Ya itu cukup 2 minggu sampai 3 minggu panen. Kalau akasia sebulan, ya. Nah nanti dia kan larut nih, keluar tuh, ya. Berapa lama rendam? Ini direndamnya 3 minggu lah paling oke ya. Nanti dia akan larut, nanti madunya diambil, campur air hangat, jangan air panas, percuma. Kalau madu jangan pakai air panas teman-teman ya. Jadi pakainya hangat. Jelas ya? Jadi ketika kita fermentasi, kita ambil sendok, kita campur, minumnya pagi sore. Langsung tuh spermanya banyak ngalir tuh. Ya jangan dijual teman-teman ya. Ini ada yang dijual nih, jangan-jangan. Di Cipto itu butuh sperma sekali keluar 100.000 bayarnya. Iya ada di Cipto, beneran ini, saya nggak bohong. Ya pasien saya bang, saya spermanya mau habis, lu kok bisa habis? Kenapa? Seminggu 2 kali saya jual, cepet katanya. Wah, astagfirullah, beneran dia di Cipto. Ayo teman-teman nanti saya kasih tahu gini nanti mau ke Cipto lagi. ini nggak bohong, ini benar. Di Cipto itu buat apa? Buat bayi tabung, ya teman-teman ya. Jadi ini nanti pas spermanya manteng, jangan dijual, buat istri ya. Jangan dijual, jangan buat orang lain, buat istri aja. Cukup ya? Nah ini untuk ini. Berapa lama? 3 minggu cukup. 3 minggu ya, 3 minggu cukup. Nah, ya. Nah ini bagus nih, komposisinya berapa? Contoh ya. Ini kita lihat, ini taruh ukuran sekilo. Ya, ukuran sekilo, anggap sekilo ya Bu. Ini sekilo ukurannya. Kalau sekilo berarti setengah kilo itu harus kosong teman-teman nih. Kenapa harus kosong? Nah ini akan menguap gas, betul. Gas itu akan jatuh ke bawah. Ini yang akan menjadi sarinya madu. Ya, sarinya madu. Dia akan keluar. Nah, komposisinya lihat ya, ini kan segini. Ini karena ini, setengah kilo kosong, setengah kilo ada ya. Nah, 2 kilonya itu madu. 2 kilonya ya. Berarti 500 gram lagi ya? Benar ya? Tinggal 500, benar nggak? Apa sekilo lagi? 2 kilo. 200 gram kali. 500 ya? Kan ini kan 1 kilo. 500 gramnya kosong. Nah ininya berarti 2000 gram. 500 ya? Oh 500 lagi berarti 200 gramnya 500 berarti 250 ya? Nah 200 nya buat madu, 500 nya buat ini. Yang banyaknya teman-teman kunyit. Kunyitnya 70%, 30%-nya abatus sauda. Jelas teman-teman ya? Nah itu hitungannya. Itu gramnya bisa berapa persen misalnya? Ya kan ini 250 gram, 200-nya madu, ya 500-nya itu ini. Nah misalkan kunyitnya 30 gram, 20 gramnya apa? Abatus sauda. Ya. Nah kalau skala besar tinggal dijumlahkan saja. Jelas ya teman-teman ya? Ya. Gimana? Izin sih. Izin bentar. Untuk motor B6874 Vario ya, sama B6234 3 motor mau ada truk sampah lewat. Nah, parkirnya berarti nggak benar nih. Ngalangin jalan parkirnya. Tolong 3 motor. Kayaknya Honda apa ini? Honda B4297 KSO hitam. Honda apa? Sama
Honda Vario merah B6874 TMM, sama Honda Supra D6234 helmnya coklat. 3 motor menghalangi jalan, ada mobil mau lewat, truk sampah. Agak digeser, tolong. Ya, teman-teman yang merasa 3 motor, saya share di grup ya. Oke, lanjut ya. Nih teman-teman, biar jelas, ini sekilo ya. 500 gramnya kosong. Kenapa kosong? Ini untuk menguap, enzimnya menguap, maka dia akan menjadi cairan pada jatuh dari atas itu nanti. Nah, yang 500 gram lagi berarti 500 harusnya. 500 gram lagi berarti yang 400 gram itu madu. Nah, berarti yang 100-nya itu 60 kunyit, 40-nya batu soda, itu yang mantap. Jelas ya? Jelas ya? Masih nggak mudah. Dua getong. Ya tinggal dikalikan aja tadi. Nih, contoh nih. Ini kan kalau kita getong-getongan bingung nanti. Ini yang satu nih ya. Kalau untuk berapa persennya tergantung tempatnya. Dan ininya nih, ini kalau begini jangan yang keras ya. Kalau madu itu yang keras, kalau kayak gini dia nggak nendang. Kalau kata bapak, daya ininya saringnya tidak. Ya, tapi nggak boleh. Ini mah contoh doang. Nanti nih hasilnya buat master yang kepilih nih hasilnya. Itu dah. Saya jelasin lagi. Ini 1 kilo. Berarti kosong 500 gram nih, kosong ya. Kenapa harus kosong? Karena dia supaya cepat ya, penguapan cepat. Terus sisanya kan 500 lagi, benar nggak? Nah, 400-nya itu kasih madu. 100-nya itu kasih ini. Nah, ininya 60 gram. Ini 60 gram. Ininya 40 gram. Jelas ya? Nah, umurnya, usianya untuk hasil panennya 3 minggu cukup. Ya, 3 minggu. Kalau ya tutup rapat, jangan dikasih celah. Tutup rapat, jangan dikasih celah. Jelas ya? Kalau dikasih celah nggak jadi dia. Plastik tuh. Ya orang aja kalau pengantin baru kan rapat. Kalau nggak tutup rapat nggak jadi dia. Ya jelas ya. Jadi harus ditutup rapat. Ini untuk yang sperma. Sperma pengobatan. Yang lain juga bisa, apa aja bisa. Ya. Kalau misalkan BAB kurang lancar, kentutnya kagak baik, perutnya buncit, nih pakainya ini nih. Nih yang perut buncit jangan mana nih? Ini buah sini. Buah sini ada. Bang Iwan, Di bawah. oh ini. Nah, Mulai. itu lagi. Bang Iwan cari yang jati Cina dong. Jati Cina ini. Ada nggak di situ? Yang di sana tuh di ruang yang jati Cina. Yang jati Cina. Nah ini saya kasih tahu. Tapi kalau kunyitnya cukup di blender aja saja terus disaring. Boleh. Tapi keringin dulu. Keringin dulu. Jangan sampai nggak kering. Dia nanti basah malah juga jadi. Teman-teman nggak usah capek-capek. Online sudah banyak. Ya. Beli aja online yang murah-murah. Tapi memang ya harus tahu dulu ini asli apa kagak. Oke teman-teman, ini jati Cina. Daun jati Cina ini sangat luar biasa. Difermentasi dengan madu. Kalau yang susah kentut, BAB kurang lancar, yang perutnya buncit, gendut, minum ini. Nanti BAB sehari bisa 5 kali, 6 kali, tapi nggak sakit. Karena dia detok. Kalau dia punya penyakit pencernaan, mentret, itu sakit perih teman-teman. Bisa bedain ya. Dalam pengobatan, ini BAB lama, banyak, dia nggak sakit. Ya, ini jati Cina difermentasi. Atau teman-teman malas, udah dah. Saya beli jadi 1 sendok teh campur air
anget sama madu. Ini air hangat, air panas dulu ya ini. Air panas, 1 sendok teh, air segini, air panas udah adem. Kasih madu 1 sendok, diaduk, diminum. Oh, nih. Ya, teman-teman gampang kan? Tahu cara fermentasinya? Tahu nggak? Tahu nggak? Belum. Nah, ini 1 jenis. Kalau tadi 2 jenis ya. Ya. Kalau 1 jenis, ini 1 kilo. Sama komposisinya di sini adalah 500 gram kosong. Waduh. Wajib kosong. Kan ada tuh di YouTube banyak sampai segini kerendam kurang bagus. Kurang bagus. Kayak lagi tuh kurang bagus. Harus ada kosongnya. Nah, terus karena ini 1 berarti di sini sisa 500 ya. Ya. Benar 500? Betul. Berarti 500 450-nya madu. Ini berapa? 50. Gampang banget gak? Gampang. Udah, lakukan itu. Ya. Nah, ini yang teman-teman yang nggak tahu, kenapa lo sih kuat aja guling, tapi kok mau mundur? Bukannya capek kerjaan ya. Ngurusin ini, ngurus itu. Ya, capek. Saya mending ya di herbal atau online boleh lah. Keliling capek sayanya. Yang penting udah ketemu teman-teman nih, udah banyak ikhtiarnya, udah ketemu ya, udah senang saya. Udah banyak banget. Nah, terus gini teman-teman, untuk membuat minuman sehat dan langsung dirasakan saat ini, ngedetoks langsung, yang jaraknya jauh, yang lari mulu, yang aktivitasnya tinggi, nih madu, ya madu ditaruh 3 sendok makan, kasih air hangat aja. Ini contohnya gelas ya. Gelas segini nih, ya gelas, kasih air hangat segini teman-teman, diaduk, kasih garam sedikit aja, tetesin sedikit aja, secubit, diaduk, atau pakai botol dikocok-kocok, minum, wah luar biasa tuh, benar, jantung kita sehat, mompanya bagus, ya, ginjal kita langsung keserap, kenapa? Madu senyawanya panas, garam untuk menetralisir senyawa-senyawa yang memang Panas. punya radikal bebas. Langsung tuh rilis ginjal. Coba teman-teman setiap terapi pakai itu. Itu saya biasa gitu, mau jalan jauh pakai itu, kocok-kocok, minum. Ya. Madunya 3 sendok aja. 3 sendok atau pakai kalau aqua berapa sih, berapa liter tuh? 400 ya? 600 aja ya, kita lihat. Ini Bang. Tadi 600 ya. Nanti dikirimkan ke grup. Nah, ini tadi 600 berarti si madunya 4 sendok ya. 4 sendok. 4 sendok masukin, 4 kan segini nih. Ya. Dicampur garam, ini kan segini ya, penuh. Cocok aja. Sampai dia campur ya. Minum. Ya. Garam apa aja boleh. Kalau bisa sih Himalaya. Ada ya? Ya. Kalau bisa itu. Insaf namanya. Jenis madunya yang bagus tuh hutan. Ya, yang enggak beku di freezer. Madu sialang. Sialang, madu trigona. Ya, trigona juga bagus. Jangan yang madu apa namanya? Ternak, jangan ya. Oke, udah jelas ya. Nah, sekarang saya ini akan meracik nih teman-teman ya. Oke nih teman-teman. Kenapa Lose harus bikin bubuk? Nih, pertanyaan bagus. Kenapa Lose harus bikin bubuk? Kagak langsung diseduh. Ya, kagak langsung diseduh. Kalau bubuk ini kita bisa bikin yang namanya serbuk, kulit-kulitnya kita ambil. Ya. Contoh nih, kita bersihin semuanya, ya. Setelah bersih, ini yang nempel-nempel biarin aja, dijadikan serbuk sampai halus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita rebus, itu tidak semuanya, ya sarinya itu keluar. Bener gak? Coba teman-teman rebus sampai lama. Setelah direbus, ini dilihat diiris lagi, pasti masih kuning. Bener gak teman-teman? Nah, tapi kalau udah serbuk, semua udah ada di sini. Ini udah ada di sini semua. Dan ini cepat, tapi ada tapinya teman-teman. Kalau habis mengkonsumsi ini,
jangan tidak minum, nanti ngendap di area ginjal, nanti kan air nih, air itu kan diresapnya melalui ginjal, jadi jangan sampai kurang air. Jadi dia setelah minum ya kasih minum setengah gelas atau 1 gelas diminum lagi buat dorong, 1 gelas aja yang hangat, udah tuh enak. Nah saya tanya nih, kemarin beli jamu kira-kira langsung rilis gak kalau tidur tuh yang bubukan? Rilis gak? Rilis, enak badan ya gitu. Kalau teman-teman punya usaha jamu, saya kasih tahu itu sebagai penyedap aja tuh ya, kayak gini nih ditaruh aja depan kan orang tradisional banget nih. Kalau bubukan orang kagak tahu ini jualan apaan tuh orang, bener gak? Ya jadi kita taruh, saya ngebantu yang jualan jamu ada sekitar 7 orang dari anak jalanan pengamen sama murid saya yang nganggur, dia punya anak 2 tapi usahanya susah. Saya bikinin jamu ya, saya racik, saya campurin yang tradisional murni, yang iris-iris campur sama bubuk sama dia diaduk. Wah, Insya Allah ya luar biasa. Sehari penghasilan 300.000 dari nganggur. Dia kalau kerja gaji berapa sih? 4,5. 300 itu udah bersih 9 juta. Kotornya bisa 12 juta. Keren nggak? Jangan ragu, buka di rumah ya, buka di rumah. Nih godokan ini ilmunya nanti saya kasih semua. Ya jelas teman-teman. Jadi usahalah tentang herbal untuk sinergi dengan pijat. Oke, kita coba nih. Saya kagak ada saringannya ya teman-teman. Kita nanti, nah ini nanas. Ini nanas nih motongnya benar ya, motongnya benar. Gak ada itu ya, panitia sarung tangan. Ini nggak boleh kena kotoran nih. Jadi harus bersih dan nanasnya harus betul-betul beli langsung. Kagak boleh didiemin sehari, apalagi nggak boleh. Jadi nanasnya betul-betul dipotong di situ, dimasukin di situ. Jelas ya teman-teman ya. Kalau nggak ada sarung tangan, saya cuci tangan dulu, jauh nggak? Oh ya, cuci tangan, ada pisau. Ya. Kita sambil dulu sarung tangan ada Sat. Sat. Sarung tangan nggak? Ada. Nah ini teman-teman, nah ini untuk fermentasi. Nah ini nanas nih. Nanas yang paling hebatnya adalah bonggolnya. Ini bonggol nih. Iya. Ya ini nih. Jangan dibuang justru nih. Iya benar. Paling mantap. Betul Kita lebih banyak fermentasi. kandungannya. Nah, ini berapa jenis teman-teman nih? Berapa jenis? 1 jenis. Nah kalau buah, ini kan buah basah ya. Jadi nggak kering. Kalau tadi kan kering ya. Kering. Buah basah ini 3 hari sampai 5 hari udah panen. Boleh langsung dikonsumsi ya. Nih. Langsung di rumah. Ada tahu khasiatnya apa ini? Belum. Lampu. Hah? Ada tahu nggak? Masa nggak tahu? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Hah? Makin segar, iya pasti segar. Kanker. Apa ada apa? Hah? Kanker. Kanker. Hah? Kanker. Kanker. Ya betul, sendi termasuk sendi pencernaan. Sendi itu mau tahu nggak teman-teman? Asal mulai dari mana? Dari pencernaan. Kalau pencernaannya kurang baik, otomatis kena sendinya. Kalau pencernaannya baik, nggak ada sakit sendi teman-teman. Nggak ada, jamin. Ya, itu teman-teman yang kena sendi, lutut sakit itu makanya jorok. Ya, istirahat kurang. Ya, yang mempengaruhi faktor sendi, ya, yang sakit sendi otot itu dari makanan sama istirahat kurang. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah kalau ini difermentasi, insya Allah nih mantap nih ya. Nah ini saya akan fermentasi. Mungkin ada yang badannya gede nih, bisa dituangin nih. Ada nggak? Saya tahan tenaganya, udah bersih tangannya. Maksudnya gimana nih? Saya udah bersih, nanti kotor.
Oh. Maaf ya. Tuangin. Ini tuanginnya lihat ya. Ini jangan separuh. Begini nih. Ya, kalau ini kan langsung 3/4. Nah, itu dia ada bisanya tuang ces ya. 3/4 ya. Ayo, itu agak segini ya. Satu botol itu nanas. Oh. Nah, ini madu kalau yang memang benar-benar murni asli, dia mengandung enzim tuh ada busanya ya. Terus. Oh, stop. Nah, ini yang disebut fermentasi yang nanti akan turun nih. Ini kan kita tutup rapat nih. Nah, ini madunya master nih nanti yang kepilih 1 2 3 bawa pulang nih. Ya, bawa pulang. Nah, ini difermentasi paling lama 5 sampai 7 hari. Paling cepat 3 hari. Nih. Diamin aja, enggak usah dibuka-buka. Wah, mantap, pencernaan juga kita bagus. Ya, nih. Pencernaan itu mengakibatkan sendi. Ya, gula darah juga naik. Itu pencernaan loh. Ya. Orang jelas di Islamnya sumber penyakit adanya di perut. Sumber penyakit adanya di perut. Jadi jangan menyalahkan Allah. Wah, ini Allah kasih saya diabetes nih. Ya, sampai kamu ya makanya apa soto, daging-dagingan ya iyalah. Tapi kalau teman-teman bisa mengontrol kehidupan pola hidup, insya Allah stabil. Ya, ini satu ya. Ini konsumsinya berapa sih? Ya. Konsumsinya? Ini 5 hari. Tahannya ini karena ini langsung jos ya, langsung jadi konsumsi. Ini bisa 2 minggu. Paling lama 1 bulan. Konsumsinya berapa Paling hari? lama 1 bulan. Ya, ini bisa paling lama 1 bulan. Madunya, panasnya boleh dimakan. Nah, tapi teman-teman nih, ada yang bilang bisa nggak awet sampai setahun lebih? Bisa. Gimana caranya? Saring mentah. Hah? Saring dulu. Nih, saya kasih tahu. Ini bisa nggak kan tadi saya bilang? Kalau kulkas. Kadang 2 minggu, kadang sebulan ya. 2 minggu, kadang sebulan kan? Nih, saya kasih contoh. Setelah dibuka, jangan pakai yang stainless. Plastik atau kayu. Ya, Ya. plastik atau kayu. Sendoknya. Itu awet, ditutup lagi. Tutup lagi. Konsumsinya Nah, berapa teman-teman ya. kali sehari? Hah? Konsumsinya berapa Konsumsinya kali ini sehari? bagus setiap hari. Berapa banyak? Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Persediaan bagus. 1 sendok. 1 sendok cukup. Campur air hangat minum. Minum. Kalau yang asam urat gimana? Lo kan pencernaan juga tuh. Pencernaan kan larinya ke area ginjal tuh biasanya. Ya, yang diabetes area ginjal, lambung sampai pankreas biasanya ya. Kasih juga bisa. Ya, ini sebenarnya pencernaan dia bisa kemana aja. Jelas ya teman-teman ya? Ya. Nah, kalau ini kuat ya teman-teman, tapi cara ngambilnya teman atau mau dituang langsung boleh. Ya, jangan sampai kena ini. Apalagi lama dia, jangan karena ini enzimnya tinggi. Jadi langsung dia senyawanya langsung masuk. Nah, jadi ini tinggi, makanya enzimnya tinggi. Pakai aja yang plastik atau yang kayu. Nah, terus yang ini nih, yang punya penyakit Tunja batuk bedu ya. Bedu. Yang mana Bu? Oh ini, 1 sendok boleh, 2 sendok boleh. Minimal 1 sendok. Aman, sangat aman. Ini bagus malah, ya bagus malah ini. Nih, kalau yang diabetes, nih teman-teman ya saya kasih tahu. Kalau yang diabetes itu sebenarnya itu pengaruhnya itu ya kalau kita urut alurannya itu ginjal dulu sebenarnya. Ginjal ya di area lambung. Di situ aja berputar. Baru nanti kalau sudah kena pankreas ada yang namanya pembengkakan. Pembengkakan, kaki bengkak. Itu biasanya saya pijat, saya totok, saya bekap, pijat, totok, bekap. Minumnya saya pakai yang tangkur gunung tuh yang pahit senyawanya. Ya. Atau pakai madu hutan asli tanpa fermentasi. Madu hutan asli yang namanya madu pelawan, bukan perawan ya. Madu pelawan. Itu saya jual tuh.
Itu tanpa fermentasi lagi udah bagus tuh Bu, yang untuk diabetes ya. Kan ada bilang kalau diabetes nggak boleh makan gula, kan madu manis. Madunya madu apa dulu manis? Kalau madu gula ya nggak boleh. Tapi kalau madu yang memang benar udah jelas, masa madu apa? disalahkan? Benar teman-teman. Berarti menyalahkan Al-Quran ya? Menyalahkan nggak kira-kira? Menyalahkan, jelas di Al-Quran surat An-Nahl bahwa madu itu sangat luar biasa pengobatan. Ya, jadi jangan menyalahkan, kitanya nggak ngerti yang disalahkan, makanya harus banyak ilmu. Ya, makanya ilmu itu wajib kita tuntut supaya tidak sesat. Nah ini ya, ini gini aja udah langsung tuh ya, busanya udah naik. Nah ini yang apel ya. Ntar bayar kita lagi bayar. Habis ini langsung ke ini langsung bayar. Nah ini yang untuk apel, kita kalau apel perkirakan saja ya. Jadi tetap buahnya jangan lebih dari madunya, ya. Segini aja cukup buahnya nih. Berapa? Ya, segini aja cukup. Madunya segini, nyampur tuh, ya. Nah ini untuk yang ini apel. Kalau yang jati Cina juga nanti saya perukin aja langsung ya. Malang, apel Malang yang hijau. Yang hijau ya teman-teman ya. Yang hijau. Yang Cuma asam. contoh aja ini contoh. Apel malam mana tuh? Asam. Enggak. Bukan yang Nah ini lihat nih, ini anggap apel Malang nih. manis ah. Masa? Iya. Ekspor. Itu apel Malang teman-teman mau tahu nggak? Itu digunakan di Asia itu, Asia Tenggara tuh. Ya, dikirim ke sana biasanya. Apel paling bagus. Nah kalau ini kan apelnya ini lembek nih. Iya. Ya, keras apel Malang enggak? Iya keras. Mantap itu ya. Makanya Segar ya. kalau bisa jangan di blender, kan kita mainnya fermentasi. Ya. Kalau fermentasi itu senyawanya kan udah tinggi tuh, madu. Jadi udah rilis. Nah ini cukup nih teman-teman nih. Masuk semuanya. Itu dari seberapa? Biji, kulit, Bang, matang ya. Apa macam YouTube? Nih kalau yang untuk lambung teman-teman ya, cuma satu ini aja sebenarnya, bonggol kujit campur madu udah mantap buat lambung. Bol kunyit ya. Ya, masuk. Sama usianya nih. Ya sampai 7 hari ini. Yang terakhir jati Cina teman-teman nih ya. Tapi itu Wah ini kan segini ya. Nah berarti dua nih, dua bonggol ya. Diiris. Kalau ini agak lama. 3 minggu ya. 3 minggu. Kalau ini kan tadi cepet kenapa? Buah. Langsung larut. Makanya teman-teman, kalau setiap hari konsumsi buah itu sehat tuh, badannya sehat terus karena dia langsung diserap. Ya. Kalau daging, lambung itu menyerapnya 2 sampai 3 hari baru jadi kotoran. Tapi kalau ini dimakan sejam udah menjadi kotoran dan ada peresapannya. Makanya kalau makan buah itu sehat. Jelas teman-teman ya. Jadi kalau ini langsung, kalau ini 3 minggu, 2 atau 3 minggu, ya jelas ya. Cara konsumsinya kan di biji-biji masukin. Kalau misalkan udah ada, ini kan nih ada nih. Nah kunyit bubuk nih, urukin aja. Tapi jangan langsung, tapi pakai saringan tadi. Ya teman-teman ya, pakai saringan, ditutup. Jadi nanti dia nggak kotor. Karena saya kagak ada saringan, ini dimasukin aja nih, jati Cina nih.
Kayak mobil yang terang itu. Nah sih, Alun bisa juga Pak. Bisa ya. Bisa lah. Itu yang Nah, teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman dalam keadaan tidak bisa geramkan ya, kalau bubuk ini nggak usah banyak tadi yang saya bilang ini harus segini jangan. Karena ini bubuk langsung resapannya langsung cepat ya dibanding ini nih. Ya, kalau ini tadi 3 minggu sampai sebulan. Ini 2 minggu udah oke. Ya, lebih cepat dia larut. Bang, sekali lagi Bang. Terakhir Bang. Bapak masuk YouTube. Terakhir. Banyak kali itu. Wow. Abang mau bikin nggak? Bikin nggak? Bikin tuh. Banyak kali ya. Dapat bonus. nah sih. Mau yang mana? Mau lambung? Lambung. Nah. Yang dua, Lambung ya. Oh ini apa yang ini? Bogor. orang digerak. Ini nggak apa-apa, kagak disaring lagi, langsung minum langsung. Nggak usah diamin aja. Kan namanya fermentasi. Yes. Bang, kita kawan ya. Ini diamin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau mau yakin dia diaduk. Karena dia masih ada tuh. Ntar dia ke bawah sendiri biasanya. Tapi kalau mau cepat boleh diginiin boleh. Atau diaduk dulu pakai kayak kayu ya, sendok kayu. Diaduk nggak apa-apa ya. Hah? Oh boleh lebih bagus lagi Bu, kayu manis Bu. Nah sih, ini madunya ini ada yang itu sialang juga. Ini sialang. Oh enggak, Beda. bagusan itu Bang Der. Itu sialang itu Sultan. Ayo. Salam tadi. Yang satu Apa sialang. biar cepat tadi? Salam Afrika nih salam utang. Bunda Ukti biar cepat ya, ini madu dulu boleh. Madu dulu boleh. Nanti ini terakhir boleh ya. Kita kawan Bang, tenang aja pagi. Bawa. Nah, ini fermentasi. Ini karena waktunya sudah jam 11. Nanti kalau untuk banyak tanya boleh seperti biasa di grup ya. Kita lebih jauh lagi nanti kalau bisa dicoba ya, dicoba-coba. Itu yang jeruk juga kalau jeruk ini diiris-iris tipis ya. Kalau jeruk-jeruk yang biasa kayak jeruk lemon itu ininya jangan dibuang nih. Kulitnya sama kulitnya diiris tipis masukin. Seger. Ya, seger wah mantep tuh. Ini saya rasa cukup. Saya juga mau belajar ilmu yang namanya ilmu banyurip. Ya, padahal sih bisa, tapi saya mau perdalam nih. Ya, ini termasuk senior di banyurip. Ya, suhunya langsung Abah Asep nih. Nanti butuh berapa orang Abah Asep? Yang luar daerah. Yang kurang tidur. Masuk. Yang kurang yang mana tuh Pak?